Selamat pagi, Shalom, sahabat GPB dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Christian. Pagi hari ini akan membawa renungan morning call untuk kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan kuduskan hati kami agar kami dapat membaca dan merenungkan, bahkan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan renungan pagi ini bagi kita semua sahabat GPB dimanapun berada terdapat dalam surat Roma pasal 15 ayat 8 sampai 9 yang akan saya bacakan buat kita semua. Ayat 8 yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Demikian bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih ataupun sahabat GPB yang ada dimanapun berada. Bicara soal surat Roma selalu unik bagi kehidupan berjemaat. Karena sejarah terciptanya jemaat di Roma tidak dipelopori oleh para murid Yesus maupun Paulus, tetapi para pengikut Kristus dari kalangan, boleh dikatakan, warga jemaat biasa yang kemudian terinspirasi dari berita Injil dan turut serta di dalamnya mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang di Roma yang rata-rata adalah non-Yahudi. Dalam konteks inilah Paulus menulis kepada jemaat di Roma terkait dengan bagaimana memahami keselamatan yang secara universal ada di dalam Yesus Kristus, yang merupakan kebenaran sejati dari Allah sendiri karena kematian dan kebangkitannya yang menebus dosa umat manusia. Bagi Paulus sendiri, teks bacaan pada ayat 8 dan 9 ini menegaskan bahwa perlu adanya keterbukaan, bahwa memang pertama-tama kabar keselamatan itu diwartakan kepada orang-orang Yahudi, yang kemudian secara terbuka juga diwartakan kepada bangsa-bangsa lain di luar dari non-Yahudi. Karena berbicara tentang rahmat Tuhan dalam konteks ini adalah sesuatu yang merupakan anugerah pemberian Allah atas kebaikannya dalam kehidupan umat manusia, yang di dalamnya terdapat keselamatan. Nah, keselamatan ini yang Paulus nyatakan di dalam Yesus Kristus, yang kemudian hadir bukan hanya bagi orang Yahudi saja, tapi bagi semua orang, bahkan segala makhluk. Dalam hal ini kita menemukan bagi bangsa-bangsa. Jadi karena kebaikan Allah itulah yang ada dalam diri Yesus Kristus sebagai kebenaran Allah itu sendiri, sehingga dalam hal inilah kabar keselamatan itu dinyatakan bagi semua makhluk, bahkan semua bangsa. Sehingga pada akhirnya diperlukan keterbukaan yang mendalam bahwa kedatangan Kristus, karya keselamatan Kristus berlaku bagi setiap orang yang percaya tanpa memandang dari mana asal-usulnya, bahkan seluruh makhluk. Masalahnya dalam konteks kehidupan sehari-hari kita, keterbukaan dalam menghayati panggilan dan pengutusan kita untuk melayani sesama sering dibatasi oleh dia siapa, apa pekerjaannya, apa tugas tanggung jawabnya di gereja, ataupun dalam pekerjaan sehari-hari. Ini juga melahirkan eksklusivitas atau ketertutupan terhadap relasi, pelayanan, tugas panggilan kita dalam melayani sesama kita di dunia ini. Belajar dari orang-orang Yahudi yang juga terkadang sangat fanatik, Paulus menganjurkan untuk dalam hal mewartakan kabar baik, kabar keselamatan yang datangnya dari kebaikan Allah lewat diri Yesus Kristus, diperlukan keterbukaan yang mendalam. Sehingga secara konkret dalam melayani sesama, kita belajar di pagi hari ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita tidak pilih kasih, pilih orang karena gender,
ras, agama, dan sebagainya. Nah, di dalam Kristus, tugas panggilan keselamatan yang diwartakan harusnya berlaku bagi banyak orang, yang mana tujuan akhirnya tentunya mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera, bahkan sukacita di dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, ketika kita merenungkan dalam konteks kita, terutama di negara ini, dalam kehidupan sehari-hari kita dengan beragam agama, suku, dan budaya, mari kita wartakan, kita hayati tugas panggilan kita dan pelayanan kita untuk melayani sesama, baik dari yang paling bawah maupun paling atas, dengan berfokus untuk mewartakan kebaikan dan karya Allah dalam kehidupan untuk menyelamatkan dunia. Dan itu dapat kita hayati dalam tugas dan peran kita sebagai apapun profesi kita dalam kehidupan bersama, kehidupan pribadi, keluarga, dan dimanapun kita berada. Sederhananya, kita perlu menghayati baik siapa yang datang dan pergi dalam rasa hormat, tulus, dan ikhlas untuk memperlakukan mereka dengan baik, untuk menyatakan kabar baik lewat kata dan tindakan yang memberkati mereka semua, siapapun dia dan bagaimanapun dia. Sehingga pada akhirnya, sukacita dan keselamatan yang dihayati dalam Yesus Kristus itu berdampak pada damai, kebaikan, dan kebajikan Allah yang juga terwartakan dan terwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari lakukan itu dengan penuh sukacita, belajar untuk menerima perbedaan dan terbuka bahkan dengan rendah hati untuk terus melayani Tuhan dalam keterbukaan yang mendalam atas kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang Paulus anjurkan, terbukalah dan jangan eksklusif. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di pagi hari ini. Kiranya renungan ini membawa kita untuk lebih semangat untuk melayani, untuk melakukan kebajikan Allah dalam konteks kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk membawa buka pikiran hati kami, bahkan untuk dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan keberagaman, perbedaan, dan berbagai hal yang mungkin saja sangat berbeda dengan satu sama lain. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dengan rendah hati kami dapat melakukan yang terbaik, melayani sesama kami dengan benar dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami diberkati untuk memberkati dalam kehidupan, untuk mewartakan kabar keselamatan yang membawa sukacita bagi dunia ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat GPB dimanapun berada. Sampai jumpa lagi. Salam kebaikan dan kebajikan. Lakukanlah dan layanilah mereka, siapapun yang datang dan pergi, dalam bentuk apapun, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa. Mari belajar dari perbedaan.